Om Swastiastu. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai laporan keuangan salon cantik. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Kade Adriana Virgin, NIM 1192. Selanjutnya, Niwayan Eka Pistarini, NIM 1171. Selanjutnya, Niluh Putu Indah Kariliani, NIM 1199. Dan Niputu Yuni Widiartini, NIM 1185. Materi pertama mengenai pengertian laporan keuangan dan laba rugi akan dijelaskan oleh Yuni. Laporan neraca akan dijelaskan oleh Eka. Laporan arus kas akan dijelaskan oleh Indah. Dan yang terakhir, perkembangan usaha salon cantik akan dijelaskan oleh saya sendiri. Laporan keuangan merupakan catatan informasi mengenai keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja dari perusahaan tersebut. Di dalam laporan keuangan terdapat laporan neraca. Di dalam akuntansi keuangan, neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan. Entitas tersebut terdapat pada akhir periode perusahaan. Lalu yang kedua terdapat laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang melaporkan kinerja keuangan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Lalu yang ketiga terdapat laporan perubahan modal. Di dalam akuntansi keuangan terdapat laporan perubahan modal. Merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Lalu yang keempat terdapat laporan arus kas. Dengan adanya laporan arus kas, Anda akan mengetahui kondisi perusahaan Anda dalam kondisi untung ataupun rugi. Biasanya laporan arus kas ini berisi mengenai pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan dalam periode tertentu. Lalu yang terakhir terdapat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai Profit and Loss Report. Profit and Loss Report atau laporan laba rugi merupakan laporan yang berisikan penghitungan laba rugi perusahaan untuk dijangka waktu tertentu, meliputi pendapatan, biaya, dan laba rugi bersih. Profit and Loss Report November. Total pendapatan sama dengan 57.050.000. Total biaya sama dengan 18.810.333 rupiah. Total laba bersih 38.048.468 rupiah 60,67. Profit and Loss Report Desember. Total pendapatan sama dengan 40.565.565.000. Lalu total biaya 18.768.200 rupiah. Lalu total laba bersih 21.669.096 rupiah. Di sini saya Niwaneka Pistarini akan menyampaikan mengenai Statement of Financial Position atau laporan neraca yang merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan sejumlah aset atau harta, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas atau modal. Aset terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar berupa kas di tangan, piutang usaha, dan perlengkapan kantor. Sedangkan aset tetap dapat berupa kendaraan, tanah, dan peralatan. Liabilitas atau kewajiban.
Liabilitas atau kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka panjang merupakan suatu kewajiban yang jangka waktu pelunasannya sama dengan 1 tahun atau lebih, di mana biasanya liabilitas jangka panjang dapat berupa hutang bank. Sedangkan liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban yang jangka waktu pelunasannya kurang dari 1 tahun. Biasanya berupa hutang usaha, hutang bunga, dan hutang gaji. Dan yang terakhir yaitu ekuitas atau modal, dan terdapat juga prive. Di sini prive merupakan pengambilan kas untuk keperluan pribadi. Pada Statement of Financial Position bulan November, pada perusahaan salon cantik terdapat total aset sebesar 1.039.300.333 rupiah, sedangkan total liabilitas plus ekuitas sebesar 1.333.799.667 rupiah. Antara total aset dan total liabilitas plus ekuitas seharusnya seimbang atau balance. Namun, pada laporan neraca ini, jumlah total aset dan liabilitas plus ekuitas tidak seimbang karena dipengaruhi oleh beberapa kesalahan atau faktor. Yang pertama yaitu akun akumulasi penyusutan yang seharusnya mengurangi aktiva tetap, tetapi pada sistem menambah aktiva tetap. Yang kedua yaitu akun modal dalam neraca masih menampung modal awal, jadi belum adanya pemutakhiran. Serta akun laba rugi periode berjalan belum adanya atau belum ditransaksikan. Beserta yang terakhir yaitu adanya faktor penggolongan ekuitas yang salah, seharusnya terpisah antara liabilitas dengan ekuitas. Yang selanjutnya yaitu Statement of Financial Position Desember. Total yang memiliki total aset dan liabilitas plus ekuitas yang sudah seimbang yaitu sebesar 990.905.467 rupiah. Dari data tersebut, laporan neraca pada bulan November dan Desember dapat disimpulkan bahwa total aset, liabilitas plus ekuitas pada bulan Desember menurun daripada bulan November. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu mengenai cash flow report. Baik, perkenalkan nama saya Nilu Putu Indah Karliani. Di sini saya akan membahas mengenai cash flow report atau laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang berisi ikhtisar penerimaan dan pengeluaran kas dalam jangka waktu tertentu yang meliputi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi meliputi penerimaan kas yang didapat dari pendapatan jasa dan juga pengeluaran kas yang terjadi karena suatu pembiayaan atau beban. Pada laporan arus kas perusahaan jasa salon cantik, total aktivitas operasi pada bulan November yaitu 35.900.000. Untuk total aktivitas investasi sebesar min 90 juta dan untuk total aktivitas pendanaan yaitu 635 juta. Untuk cash flow report perusahaan jasa salon cantik pada bulan Desember yaitu total operating activitiesnya atau aktivitas operasinya yaitu 20.840.467 rupiah dan untuk total investing activities atau aktivitas investasinya yaitu 52.500.000 dan untuk aktivitas pendanaannya totalnya yaitu 566.650 rupiah. Untuk aktivitas investasi menunjukkan nilai negatif karena adanya transaksi pelunasan hutang yang pastinya mempengaruhi kas itu sendiri. Nah, untuk mengecek benar atau salahnya dari cash flow tersebut dapat kita buktikan dengan jumlah keseluruhan aktivitas atau kegiatannya sama dengan kas di tangan pada laporan neraca. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi terakhir, yaitu perkembangan usaha salon cantik dilihat dari laporan laba rugi. Dilihat dari laporan laba rugi, perkembangan usaha salon cantik pada bulan November ke Desember yaitu total laba bersih setelah pajak pada bulan November yaitu Rp38.448.468. Sedangkan pada bulan Desember total laba bersih setelah pajak yaitu Rp21.669.906. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan usaha dari bulan November ke Desember menurun karena laba yang dihasilkan pada bulan November lebih besar daripada bulan Desember. Selisihnya yaitu Rp16.378.562. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.